Shalom friend, bertemu kembali di Joseph Stories. Shalom, bertemu kembali di sini di Joseph Stories. Kali ini kita akan berbicara tentang siapa itu Yesus. Ya, siapakah Yesus itu? Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sudah ditanyakan orang-orang hampir 2000 tahun lamanya. Dan sampai sekarang masih berlanjut. Apakah Anda termasuk orang yang menanyakan siapakah Yesus itu? Ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah pengganti Yohanes Pembaptis. Ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah Nabi Elia. Dan yang lain mengatakan bahwa Yesus adalah salah satu nabi zaman dahulu yang hidup kembali. Ada juga yang mengatakan bahwa Yesus hanyalah anak tukang kayu. Ada yang mengatakan bahwa Yesus adalah seorang nabi. Dan yang paling gila adalah ada yang mengatakan bahwa Yesus Kristus hanyalah salah satu dari dongeng. Ya, macam-macam lah pokoknya. Wajar ya, seperti kata pepatah, kenal maka sayang, gak kenal maka gak sayang. Wajar juga kalau banyak orang yang memberikan pendapat, baik itu pendapat yang asal-asalan maupun pendapat yang alkitabiah. Dulu Paulus juga bertanya, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Juga orang Farisi, siapakah engkau? Jawab Yesus kepada mereka bahwa Yesus adalah terang dunia. Saudaraku yang terkasih, apakah pernah ada yang bertanya kepada saudara tentang siapa Yesus itu? Mungkin tetangga, teman sekolah, ataupun teman yang baru kita kenal. Daripada kita bertanya kepada orang lain, bertanya kepada orang yang salah tentang hal ini, lebih baik kita menjawab dengan jawaban yang asli dari Yesus sendiri dan dari kesaksian dari para murid-muridnya. Pertama-tama kita jawab dengan jawaban Yesus. Yang pertama, Yesus adalah roti hidup. Yohanes 6 ayat 35. Barang siapa yang datang kepadanya tidak akan lapar lagi, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan haus lagi. Yang kedua, Yesus adalah pintu. Yohanes 10 ayat 9. Barang siapa masuk melalui dia, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan ia akan menemukan padang rumput. Yang ketiga, Yesus adalah gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11. Gembala yang baik memberikan nyawanya kepada domba-dombanya. Yang keempat, Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25. Barang siapa percaya kepadanya, ia akan hidup walaupun sudah mati. Yang kelima, Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Di mana tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui Dia. Yang keenam, Yesus adalah pokok anggur. Yohanes 15 ayat 5. Di mana kita adalah ranting-rantingnya. Yang kedua, kesaksian murid-muridnya. Yang pertama, Simon Petrus berkata Yesus adalah Mesias. Matius 16 ayat 16. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yang kedua, Thomas berkata Yesus adalah Tuhan yang hidup. Yohanes 20 ayat 28. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Selanjutnya, mari kita baca Lukas 4 ayat 41. Di mana roh jahat bersaksi bahwa Yesus adalah anak Allah. Lukas 4 ayat 41. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, engkau adalah anak Allah. Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Mari kita baca ayat Alkitab yang lain yang relevan dengan tema kita kali ini. Yang pertama,
1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus adalah Tuhan Sang Pencipta. Akan tetapi kita tahu bahwa Anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita, supaya kita mengenal yang benar, dan kita ada di dalam yang benar, di dalam Anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Yang kedua adalah Titus 2 ayat 13. Paulus berkata, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita Yesus Kristus. Yang ketiga, 2 Petrus 1 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Petrus berkata dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita. Yang keempat, Wahyu 21 ayat 6. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Yang kelima, Yohanes 10 ayat 10 ayat 30 berkata, aku dan Bapa adalah satu. Yang keenam, Filipi 2 ayat 10 sampai 11. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang ketujuh, Yohanes 8 ayat 58. Yesus sudah ada sebelum Abraham ada. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Untuk informasi, jarak antara Abraham dan Yesus kira-kira 18 abad atau 1800 tahun. Wow, jadi Yesus sudah ada bahkan 1800 tahun sebelum dia lahir di Bethlehem. Pertemuan kita kali ini akan saya tutup dengan 2 Timotius 4 ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Saudaraku sekalian, saya tidak peduli apakah kalian percaya atau tidak kepada Yesus Kristus. Yang penting saya sudah mengingatkan. Bila kamu belum percaya, ambillah keputusan sekarang sebelum terlambat. Jadi, siapakah Yesus itu? Dia adalah kebenaran. Sampai bertemu di keabadian. Maju terus dalam Kristus. Haleluya.